Buah ranum banyak yang jatuh dimakan ulat sisa sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi bersama Asep Tapip di PJTP Jabar Pisan. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam suasana yang sehat ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan hari ini kita akan mencoba menggali lagi sesuatu yang berkaitan dengan judul kita Ngopi ya, ngobrol perkara iman dan Islam. Dan kita ambil dari rukun Islam ya, yang kelima yaitu ibadah haji. Nah, kita akan obrolkan itu dengan siapa lagi kalau bukan dengan pembimbing haji ya. Biar valid informasinya, maka kami undang pembimbing haji yang sudah berkali-kali membimbing dan beliau juga mengelola KBIH. Nah, sehingga ketika bertanya tentang kehajian dan perhajian, insya Allah valid jawabannya ya, dan reliable sehingga tidak diragukan lagi. Hari ini kita undang kembali ya Kang Faiz ya dari Yayasan Uswatul Hasanah ya, Uswatun Hasanah ya, uswah yang baik ya, kayak uswah yang baik, contoh yang baik ya. Namanya kita mencontoh ya seperti apa ibadah haji itu ya, melalui syarat, rukun maupun hal-hal lain ya di luar itu. Karena ternyata berhaji di Indonesia bukan hanya bicara tentang syarat dan rukun secara syar'i, tapi ada hal-hal lain yang harus melengkapi semuanya. Hari ini kita sudah dihadiri oleh undangan yang terhormat ya, teman ngobrol kita sekarang. Kang Faiz, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Sehat Pak Sep. Alhamdulillah. Jemaah semakin banyak. Alhamdulillah, berkah, mabrur. Umroh yang terdekat bulan puasa ini ada? Insya Allah. Oke, itikaf di Mekah ya? Insya Allah, insya Allah doanya. Ini disapa lagi nih pemirsanya yang sudah kangen mungkin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wa syukur ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa PJTP bersama Ngopi, ngobrol perkara iman dan Islam. Hari ini temanya menarik sekali Pak Sep ya. Nih Masya Allah ya, baru pulang langsung disuruh untuk berbagi cerita ya, tentang haji. Kita bagi cerita aja ya Pak Sep. Bagi cerita emang jangan bagi yang lain. Bagi yang lainnya. Ya. Kita bagi cerita nih, cerita tentang perjalanan haji. Ya. Tapi ini dulu dari syar'i dulu lah. Landasan ilmiahnya ataupun dalilnya bahwa haji itu termasuk salah satu rukun, diperintahkan di ayat mana gitu kan. Nah, sehingga nanti kesana seperti apa implementasinya. Baik, haji itu adalah rukun Islam yang kelima yang Allah perintahkan bagi yang mampu. Manistata'tum ya, bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak diwajibkan. Maka perintah berhaji adalah kewajiban bagi orang yang mampu. Maka ketika kemampuan ini meliputi kemampuan fisik ya, kemudian secara kesehatan dia bisa syarat untuk berangkat. Kalau tidak sehat berarti tidak istitoah. Iya, istitoah. Jadi istitoah ya, fisik artinya dia mampu. Kalau orang yang sakit tidak dipaksakan dan tidak diperbolehkan bahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kemudian juga haji ini mampu bagi yang dia mampu melunasi ya. Dia sudah sehat tapi pas pada saat waktunya dia harus menjual seluruh asetnya. Jadi berangkat ke Mekah tapi pulang dia nggak punya rumah nanti. Nah, berarti artinya dia tidak mampu secara finansial. Ya, artinya di sini mampu dengan segala-galanya. Nah, daftar mampu, nah ya daftarnya itu masih muda, masih dia masih aktif, belum pensiun mungkin Pak Sep. Ya, betul. Tapi begitu dia mau berangkat, dia umurnya sudah tua ya, sudah hampir di usia senja. Nah, mungkin secara kemampuan finansialnya dia tidak mampu. Ya, itu juga berarti syarat untuk bisa berangkat ke sana. Nah, ini yang tadi disampaikan bahwa haji ini wajib bagi yang mampu. Ya. Nah, dari wajib ini maka orang pasti hari ini ada yang mendaftar, ya, kemudian dia
juga mempersiapkan secara keilmuannya atau yang disebut dengan manasik. Namun perlu diketahui bahwa perjalanan haji itu bukan sekedar perjalanan jauh ke tanah suci. Nah ini ya, karena haji itu tujuannya adalah ingin mendapatkan ridho Allah. Ya, kalau kita berangkat ke sana bukan mendapat ridho Allah, ya berarti semestinya kita harus memperbaiki dulu untuk punya niat berangkat haji. Iya, karena kan itu rukun Islam. Jadi Rukun melaksanakan ibadah haji itu sama aja dengan sholat, puasa, semua juga harapannya menyempurnakan dalam rukun Islam. jadi mengharap ridho Allah semua juga. Betul, Sholat juga kita ingin ridho Allah gitu kan. Melaksanakan puasa juga sama gitu kan. Karena surga itu tidak didapat oleh amal kita kan. Betul sekali. Surga itu diberikan oleh rahmat Allah ya, rahmatnya Allah. Betul. Jadi bukan karena kita rajin ibadah kita dapat surga ya. Gitu ya. Oke, jadi haji itu manisatoa ilahi sabila. Gitu. Jadi bukan hanya mampu dirinya saja, tapi juga lingkungan, jalannya juga, negara tujuannya juga harus aman, gitu ya. Aman. Di perjalanan juga harus aman, gitu kan. Ya. Bukan hanya soal duit, gitu kan ya. Ya, gitu. betul. Tapi bagaimana semua itu lengkap, bahwa perjalanan haji bukan perjalanan piknik, tapi perjalanan spiritual yang landasannya keimanan. Ya. Oke. Sehingga datang ke sana pun bukan untuk belanja ya. Belanja karpet, belanja gamis, dan lain-lain. Nah, kita lanjutkan nanti obrolan kita tentang haji. Kalau tadi tentang landasannya, kita nanti tentang bagaimana implementasi perjalanan haji itu diurus dan mengurusnya siapa. Ya. Baik buruknya seperti apa, dan jadi pengalaman bagi kita. Yang mau lewat, silakan.